Mohon perlindungan bagi anak Yusufalus Utuma, anak Daniel Utuma, anak Sevna Utuma, anak Bosco Utuma, anak Bettina Utuma, Mama Bettina Utuma, anak Martina Umaneyau, anak Servandus Umaneyau, anak Valentinus Umaneyau, anak Regina Teresia Umaneyau, anak Yohanes Umaneyau, anak Justinus Umaneyau. Semoga Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka berada. Mohon perlindungan bagi keluarga besar Mama Amalia Utuma, anak Maria Ewata, anak John Ewata, anak Margareta Ewata, anak Vincelina Ewata, anak Blasius Ewata, anak Johanna Ewata, anak Yusvita Ewata, anak Sesna Ewata. Semoga Tuhan senantiasa melindungi mereka semua. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus di pagi hari ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan berkati kami supaya kami dapat melaksanakan tugas pada hari ini untuk merayakan syukur kepadamu. Biarlah umatmu mendapatkan berkat melimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Untukku ketinggalan. Enggak apa-apa ya. Oh
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara dan saudari, anak-anakku, selamat pagi. Sudah sebulan lebih saya pergi ke Palembang. Kami ikut serta dalam tabisan di mana saya menghadiri orang asli Palembang yang menerima tabisan imam. Dan hari ini mari kita bersama-sama, Tuhan mengajak kita dalam situasi yang sulit. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Mari kita sadari bahwa dalam situasi hidup kita suatu saat mohon kepada Tuhan. Yakinlah, kalau saya punya keyakinan, Allah yang telah menolong bangsa Israel dan umat manusia, Allah juga menolong kita saat ini dan juga akan selalu menolong kita. Di samping kita berdoa dari intensi yang ada tadi, kita berdoa untuk saudara-saudari kita, masyarakat kita yang sedang dalam proses upacara adat, yang saat ini berada di hutan untuk mencari sagu dan menangkap babi. Dan yang kedua, kita mohon semoga apa yang terjadi di Freeport yang kemarin 2 orang karyawannya meninggal karena longsoran dan masih ada 5 orang lagi yang belum ketemu. Mari kita doakan, karena Freeport juga memberikan andil bagi hidup kita, sekolah kita, dan juga kesehatan ataupun masyarakat. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Pada bakti nomor 184. Kasihani kami.
Bapa-Ku Maha Rahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami. Kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Kemuliaan pada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan, ya surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, Dikau, kami memuliakan Dikau, pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus penghibur kami yang berduka. Memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat syukur puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Kita bawa intensi yang tadi dibacakan. Kita juga berdoa untuk masyarakat yang sedang pesta adat dan juga masalah longsor yang terjadi di Freeport yang merupakan sumber kehidupan. Bantuan dari kita semua dapat segera diatasi. Marilah, ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan mentaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Hah? Peringatan terhadap orang yang membeli orang kafir karena uang. Pembacaan dari Nubuat Nabi Amos.
Dengarlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum, kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu. Kita akan mempercik takaran, menaikkan harga dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang kaya karena uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan kamu. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Panjatkanlah permohonan untuk semua orang. Itulah yang berkenan kepada Allah, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tenteram dalam segala kesalahan dan kehormatan.
Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang aku katakan ini benar dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Pakai ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu dimuliakanlah. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan Tuhan bahwa bendahara itu mengaburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah mendengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus berbuat? Tuanku melesat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan diperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa kamu hutangmu kepada tuanmu? Saat orang itu 100 kepala minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 kepala. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak perang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persyaratan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.
Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal yang tidak dulu, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu kepada dirimu sendiri? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini mari kita merenungkan dalam kehidupan kita dengan membaca situasi. Kalau kita bisa membaca situasi, kita bisa mengambil keputusan tindakan yang tepat. Kita bisa mengambil tindakan yang baik. Tadi ketika saya datang, saya melihat di belakang altar, di samping sudah baru. Walaupun ini salah satu kombas, saya yakin ketika kombas memutuskan supaya gereja kita yang lama ini lebih nyaman, betul nyaman, apalagi ditambah dengan suara sound system yang begitu besar, begitu jelas. Ini menambah kita penuh dengan semangat. Mudah-mudahan yang lain juga bisa membaca situasi. Putra-putri anak-anak asrama sudah mulai lancar, ya, ada prater yang bisa mengiringi organ sehingga kur bisa baik. Saya dengar sudah ada latihan mazmur. Mari kita teruskan. Inilah artinya kita membaca situasi. Dalam bacaan pertama tadi jelas bahwa kita diajak untuk hidup baik bersama Nabi Amos, ya, di mana supaya kita berbuat yang baik. Intinya jangan baku tipu. Coba renungkan. Baku tipu memang enak, tetapi Amos mengatakan tidak. Kemudian dalam bacaan Injil, dalam bacaan kedua dikatakan bahwa kita yang hidup bersama-sama, mari, apa sih yang kamu cari? Mari kita mencintai Tuhan. Mari kita mencintai sesama. Itu. Mengapa kita harus baku pukul? Ya, seakan-akan kita yang paling kuat. Kalau kamu paling kuat, malam hari hidupmu dipencet Tuhan, tidak dilepaskan, kamu pergi ke alam baka sana. Yakin, mari kita bersama-sama. Dan dalam bacaan Injil, orang yang memilih dan membaca situasi yang tepat akan berbuat yang baik. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, salah satu tujuan mengapa saya pergi ke Palembang, yang walaupun sekarang ini sangat sulit, ya, semua mengurus itu online, ya, tidak lagi secara manual, ya, sampai-sampai mau makan di restoran pakai online. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak jadi makan. Tetapi yang saya ingin sampaikan, ini yang menjadi kegembiraan saya dan mungkin mendorong bagi kita. Di Keuskupan Agung Palembang itu dimulai tahun 1888.
di paroki yang kecil namanya Paroki Tanjung Sakti. Ya. Pada tahun 1900 umat Katolik sudah mencapai pada waktu itu hampir 1.000 orang. 1.000 orang. Nah, pada saat itulah ini penduduk asli ya. Jadi seperti di sini suku Kamoro, suku Dani atau suku apa nih kalau Perater ini suku apa Perater? Mei. Ya. Lama-lama habis. Ya. Sungguh-sungguh turun begitu gratis. Tetapi panggilan imam itu dimulai tahun 35. Ada seorang anak SMP yang mau menjadi Katolik sekaligus mau menjadi imam, yaitu Frater Gentiaras. Tetapi sayang, dia sudah dikirim ke Belanda, sudah sekolah, tetapi karena sakit beliau meninggal. Nah, dalam surat yang ditulisnya sebelum meninggal, biarlah saya orang asli Tanjung Sakti tidak sampai menjadi imam, saya akan berdoa para imam akan tumbuh di paroki Tanjung Sakti ini. Memang berat. Baru tahun 71 seorang pastor, yaitu Pastor Yohanes Adi Suwarman, sayang beliau meninggal muda, ya, sebelum umur 50 sudah dipanggil Tuhan. Kemudian tahun 2006 Pastor Yosef Amirullah. Dan yang terakhir adalah Pastor Wawan, di mana pada saat itu saya bertugas di situ. Beliau mengatakan orangnya sangat sederhana, sekolah jalan kaki, orang tuanya sangat-sangat sederhana. Pastor, saya mau sekolah pastor, boleh? Oh silahkan. Saya kirim ke seminari tahun 2014 ya 2000, dan kemarin ditabiskan menjadi seorang imam dari suku Tanjung Sakti. Inilah yang membuat saya bahagia. Saya jauh-jauh dari sini pergi ke Tanjung Sakti yang begitu jauh. Apa yang saya renungkan? Ternyata Tuhan, umat Allah yang membaca situasi baru dijawab. Saat ini umat Katolik di sana hanya sekitar 200-an orang, ya. Kecil sekali di antara umat yang begitu banyak. Maka dalam mengambil keputusan dan situasi untuk berbuat baik ada dua. Yang pertama, mari kita belajar apa yang kita alami, ya tak? Kemarin ada yang menceritakan ketika di Pomako, pastor, umat sedang merayakan adat. Oh silahkan, karena ini bagian dari adat. Tetapi adat supaya bisa mendukung juga kegiatan gereja. Jangan nanti pesta adat selesai tidak ke gereja lagi. Ini. Nah ini. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Coba bayangkan, hampir 100 tahun lebih, 138 tahun, baru ada 3 orang di paroki yang kecil, suku asli yang menjadi imam. Jadi suster cukup banyak, ada beberapa saya tidak persis, tapi inilah panggilan Tuhan. Maka bagi kita, mari kita bersama-sama dalam membaca situasi. Yang pertama, seperti tadi sudah saya katakan, dalam hidup kita, yang pertama, Allah itu telah menolong bangsa Israel, menolong juga tete kita, semua orang tua kita ditolong dalam kehidupannya. Mungkin kebaikannya
Seperti keluarga Retop misalnya, pergi dari pergi ke Merauke untuk mewartakan kabar gembira di tanah Papua. Itu yang pertama, bahwa Allah itu telah menolong, dan saat ini juga Allah sedang menolong kita, ya, menolong kita. Mengapa kita bisa nyanyi? Mengapa kita bisa disadarkan? Mau sembunyi-sembunyi kalau ada kegiatan bulan kitab suci, sembunyi di asrama lama, pikirnya aman. Prater tahu. Nah, inilah bahwa Allah tetap menolong kita, hanya kita yang tidak mau ditolong. Dan selanjutnya Allah akan menolong. Ya. Kemarin sanak saudara saya, keluarga, heran dengan saya. Saya sudah kepala 7, mengapa masih mau pergi ke Papua? Ada yang mengatakan, cucu saya, pastor di sini saja, saya kangen. Betul, secara manusiawi saya jauh, saya tua. Coba bayangkan, kamu yang masih muda, mengapa tidak memikirkan bahwa Allah akan menolong kita? Coba nanti kamu lihat akhir semester, apa yang kamu dapat? Keprihatinan kita, mari kita maju. Supaya kita maju karena Allah selalu menolong kita. Yakin dan percaya bahwa Allah selalu menolong kita hari demi hari. Tidak mungkin Allah tidur. Oh, hari Senin saya tidak akan membantu anak-anak asrama. Oh, hari Kamis saya baru membantu. Tidak, Allah selalu menolong. Walaupun sekarang misalnya situasi banyak yang pergi ke hutan untuk pangkur sagu, tangkap babi, asal mereka baik, ya. Jangan seperti kemarin, saya juga malu sedikit ya, ini contoh kecil saja. Ketika saya sedang menunggu perahu, ya, maka di pelabuhan itu banyak orang-orang mabuk, jam siang hari mabuk. Ya, saya tanya yang kenal di situ siapa? Oh, itu umat dari Kekua. Waduh, Kekua. Padahal saya sudah melayani di Kekua. Akhirnya saya datang. Kalau kamu tidak berhenti, saya tidak mau datang ke stasi lagi. Ayo, minggir. Coba bayangkan. Nah, inilah kadang-kadang kita tidak sampai di situ. Pikirnya hanya mencari enak. Apakah orang yang mabuk itu merasa enak, merasa paling hebat? Tidak. Justru orang yang diam, ya, orang yang tidak banyak bicara, justru itu yang menjadi orang-orang yang baik. Coba lihat teman-teman sekelas atau murid-murid, ya, biasanya kalau yang aktif, ya itu sudah duduk di belakang, mulai mungkin tulis-tulis sesuatu, lemparkan kepada temannya, di situ ditulisi I love you dan sebagainya, ya. Itu hal yang biasa, tetapi mengapa kita melakukan? Maka mari kita mohon kepada Tuhan, ya, seperti saya sendiri yang tua masih tetap setia untuk pergi untuk melayani umatmu ini. Kita merenungkan, saya tidak akan memikirkan diri saya, tetapi memikirkan supaya kalian bisa maju. Ya. Kemarin mungkin ketemu dengan Ricarda, ya, Ricarda yang baru saja mendapat kesempatan belajar di Semarang, belum sampai 2 bulan ayahnya dipanggil. WA kepada saya ketika saya liburan. Penting kalau ada kesempatan pulang, sudah penguburan, pulang ke Semarang. Jangan hanya tinggal di Aparuka. Mau apa di Aparuka? Tuntutlah ilmu di Semarang. Inilah niat yang baik. Kadang-kadang kita, aduh saya sakit pulang,
nganggur itu paling senang. Nanti bahasa Inggris bisanya hanya I love you. Ya. Jangan sampai ya. Kemarin saya ketemu cucu saya, 3 bahasa di sana. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina. Itu setiap hari. Coba dalam pelajaran kamu bahasa Inggris pusing kepala. Maka mari kita mohon semoga kita semua pada hari ini bisa membaca situasi, tidak sembunyi-sembunyi lagi untuk menghindari kegiatan di sekolah, tetapi belajar mencari kebaikan. Bukan orang yang banyak bicara, tetapi orang yang diam, yang melakukan yang baik. Semoga kita bisa membaca situasi di mana Allah telah menolong, Allah sedang menolong, dan Allah akan menolong. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, setiap waktu Tuhan mencurahkan rahmat-Nya kepada semua orang yang hidupnya bersatu dengannya. Para penguasa diturunkannya dari tahta sebagai orang kecil dan papa. Beranilah kita memanjatkan doa kita kepadanya. Bagi gereja, Allah Bapa kami yang penuh kerahiman, kobarkanlah api semangat merasul kami agar semakin hari semakin berani terlibat dalam kegiatan gereja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan dan masyarakat, Allah Bapa kami yang penuh kerahiman, bantulah para pejabat pemerintahan dan masyarakat agar mereka berhasil mempersatukan dan mempertemukan bakat-bakat mereka untuk setiap warga, utamanya yang kecil dan papa serta lemah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penderma, Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, dampingilah para penderma agar mereka melaksanakan amal dan cita kasih dengan tulus hati dan setia, bukan karena didorong untuk mencari gengsi, namun ngetop dan haus akan kehormatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita sendiri, para Bapa kami yang penuh belas kasih, tambahkanlah kami agar berani menampakkan iman kami di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong semua orang untuk datang kepadamu dengan hati yang tulus dan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa kita secara pribadi. Marilah kita mohon. Tuhan Allah kami, berilah kami kekuatan untuk bekerja demi terciptanya dunia yang lebih bahagia,
Sewaktu kami berziarah menuju hari depan, bila mana Engkau menyatakan kepenuhan-Mu dalam dunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan kita. Marilah kita berdoa bersama agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta sehormat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima persembahan umat-Mu. Perkenankanlah kami memperoleh sakramen keselamatan ini yang kami akui dengan iman dan kami rindukan dengan penuh kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan para malaikat kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
hingga Engkau. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Bernardus, serta semua rohani kami. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam terang iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Datanglah, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami. Tuhan, kami mohon bebaskan kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan. Sesuai dengan kehendak-Mu, Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai. Salam damai.
Inilah Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Inilah Tuhan Yesus Kristus yang selalu menolong kita semua. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Kristus, tubuh 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 Kristus. Tubuh Kristus, 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 tubuh Kristus. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus,
Rati. Kapan? Siapa ini? Sambut kamu. Hah? Belum sambut. Gak ada kirim komun ya. Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih untuk para petugas liturgi yang telah merayakan perayaan kasih pada pagi hari ini, pada Pak Guru, suster dan juga frater yang telah mendampingi anak-anak asrama sehingga dapat bernyanyi dengan baik. Kalau mau diberi tepuk tangan, boleh. Selanjutnya petugas liturgi minggu depan SMP kolektor tanggal 14 September 2025 sejumlah Rp487.000 dan baju doa Rp436.000, dan hari ini tidak ada pengiriman sakramen komuni. Demikian, terima kasih. Mari kita mohon berkat. Baik, Bapak Ibu, ketika saya kemarin liburan masih sempat mengunjungi putra-putri kita yang ada di Palembang nan jauh di sana. Ya, yang pertama Suster Gregorio sudah mulai bertugas, ya, tugas di Suster Sertua. Kebetulan saya dengan Suster mengunjungi, berdoa, dan hari itu saya berkunjung. Hari berikutnya Suster Bernardin dipanggil Tuhan. Saya sangat sedih, tetapi tetap saya berdoa, ya. Kemudian ketemu dengan Crescentia menjadi Suster Theophany, sudah pakai, ya, menofis. Dan juga ada suster yang nanti tanggal 23 ini kaul pertama itu suster siapa? Jekli. Apolin atau apa, ya, yang dari SP13, ya, dari SP13. Nah, itu, ya.
Kemudian saya masih bertemu dengan siapa teh? Willy, ya, dia belum selesai bidannya, ya, masih menunggu. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, ya, itu Willy. Kemudian ke seminari, saya bertemu dengan Timo. Sekarang masuk ke seminari, ya, di seminari. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, nanti bisa jadi prater, ya. Kemudian saya ke Blitar. Nah, ini ke Blitar, di sana ada 5 orang, ya. Yang pertama yang cowok Sakarias itu semangat. Saya tanya, selesai tahun ini mau selesai SMA? Ya, saya mau selesai. Nah, kemudian juga ada Nia, itu dari Biak. Ya, mungkin saudara kenal, saya tidak kenal, tapi yang ketiga ini pasti kenal. Yang pertama Mary, ya, Mary Wakris, semangat sekali dia, ya. Kemudian yang kedua Lisa, ya, Lisa itu juga semangat. Dan yang ketiga yaitu Priska, ya, semangat sekali mereka di sana. Mereka sangat senang sekali, pendidikan baik. Mudah-mudahan tahun ini ada yang menyusul ke sana, ya, lebih-lebih itu, ya. Sekali lagi ini oleh-oleh, ya. Jadi kalau kalian seperti tadi mau pergi ke Palembang, silahkan, ya. Ini harapan itu, ya. Kemarin si Priska kirim video untuk si Marino, jangan nakal, ya. Sudah, nanti videonya masih ada. Sungguh menggembirakan, ternyata mereka lebih baik, ya, lebih baik dari kita. Contoh sekolah tepat waktunya, ya, makan, dan mereka tidak berani keluar, ya. Kalau tidak ada waktu untuk keluar, tidak keluar. Nanti kalau keluar dikeluarkan, kasihan, ya, harus dikirim ke Kokonau. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya juga bahagia bisa kembali lagi. Mudah-mudahan lebih semangat. Mau semangat tidak? Betul? Betul mau semangat? Kata Pak Man nggak semangat katanya, ya. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Ya Tuhan, limpahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, juga kepada masyarakat yang berada di hutan untuk acara adat. Juga kami mohon semoga apa yang terjadi di penggalian di Freeport dapat teratasi, sehingga pulih semua, sehingga kami dapat belajar dengan baik, karena semuanya ini menjadi sumber kehidupan kita. Untuk itu berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan misa kita sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus Tuhan. Amin. Amin.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Ya, propisiat, ayo. Oh, masih ragu-ragu, kau jarang latihan ini, ha? Ayo. Oh, kepala kotak. Ya, iya foto dulu sebentar. Ya. Ayo sini. Oh, sudah. Cepat, sudah. Kau gerak cepat. Maaf. Ayo. Oke. Makasih. Sudah, yuk. Ini ada punya latar ini terbawa ini.